Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, Al-Quran. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya di Majidah Channel. Jadi hari ini saya akan membacakan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada yang teman-teman yang bergiat untuk belajar Al-Quran. Semoga ini manfaat untuk teman-teman semua ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan baca hadis tentang keutamaan baca Quran. Yuk teman-teman kita baca sama-sama ya teman-teman. Jadi dari Abu Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seumpama buah raja di limau manis yang baunya harum dan rasanya manis. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah kurma yang tidak mempunyai bau harum walaupun rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran seumpama bunga raihan yang baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah hazhalah yang tidak berbau harum dan rasanya pahit. Riwayat dari Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi teman-teman kita sudah membaca artinya, jadi sekarang kita akan baca keterangannya. Jadi hadis di atas bermaksud membandingkan antara sesuatu abstrak dengan yang nyata, sehingga pikiran kita mudah membedakan antara yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membacanya. Walaupun benda-benda tersebut seperti limau manis dan kurma tidak bisa dibandingkan dengan kemanisan dan keharuman membaca Al-Quran. Tetapi keistimewaan dalam perbandingan dalam hadis di atas menjadi bukti atas luasnya ilmu nubuwah dan betapa dalamnya pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya buah limau manis yang memberi keharuman pada mulut, membersihkan perut, mempercepat proses pencernaan secara khusus juga dapat diperoleh melalui pembacaan Al-Quran, yaitu keharuman mulut, kesucian batin, dan kekuatan rohani. Begitu juga keistimewaan lainnya sebagai hasil dari pembacaan Al-Quran yang secara kiasan terdapat pada buah limau manis. Dikatakan pada Al-Quran yang secara kiasan terdapat pada buah limau manis. Dikatakan apa Al-Quran yang secara kiasan terdapat pada buah limau manis? Dikatakan apabila terdapat buah limau manis di dalam rumah, maka jin tidak dapat masuk. Jika ini benar, maka sungguh hal ini adalah keistimewaan khusus yang jika ini benar dimiliki oleh Al-Quran. Beberapa dokter ahli pengobatan mengatakan bahwa buah limau manis dapat menguatkan ingatan. Hal ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bahwa ada 3 hal yang dapat menguatkan ingatan: 1. Siwak, 2. Puasa, dan 3. Membaca Al-Quran. Jadi sebagai penutup keterangan hadis di atas adalah sebuah riwayat kitab Abu Dawud yang menyebutkan bahwa sahabat yang baik adalah seumpama menjual minyak kasturi walaupun kita tidak memiliki minyak kasturi tersebut, tetapi bila kita berdekatan dengannya kita dapat mencium harumnya. Sahabat yang buruk adalah seperti tukang pandai besi, walaupun kita dapat menghindari dari asapnya. Dengan demikian
saat penting kita perhatikan siapakah orang yang patut menjadi sahabat kita, dengan siapakah sebaiknya kita bergaul. Jadi teman-teman, kita dengan keutamaan Quran, hadis yang kelima teman-teman. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iri hati, hasad itu tidak dibolehkan kecuali terhadap dua hal. Seseorang yang dikarunia Allah kemampuan membaca Al-Quran dan ia terus menerus dalam keadaan demikian siang dan malam, dan seseorang yang dikaruniai harta yang banyak oleh Allah dan ia membelanjakan siang dan malam di jalan Allah. Hadis Bukhari, Tirmizi dan Nasai. Jadi teman-teman, kita baca keterangannya teman-teman. Banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih yang menerangkan bahwa hasad adalah suatu perbuatan maksiat yang dilarang. Tetapi dalam hadis ini, hasad atau iri hati dibenarkan kepada dua golongan orang seperti tersebut di atas. Para ulama telah menafsirkan hadis ini dengan dua penafsiran. Pertama, kata hasad diartikan dengan risyik, yang dalam bahasa Arab disebut ghibah, sifat ingin berlomba-lomba. Adapun perbedaan antara hasad dengan ghibah yaitu, hasad adalah apabila seseorang mengetahui orang lain mendapatkan suatu nikmat, lalu ia menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut, apakah ia mendapatkan atau tidak. Sedangkan ghibah ialah keinginan seseorang terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain, apakah sesuatu itu hilang dari orang tersebut ataupun tidak. Ia tetap berusaha karena secara ijma hasad adalah haram. Maka para ulama mengkiaskan hasad dalam hadis di atas maksudnya adalah ghibah berlomba-lomba, dan urusan ke dunia ghibah dibenarkan, sedang dalam urusan agama mustahab lebih disukai. Kedua bersifat pengecuali, yakni menurut hukum asal hasad adalah dilarang kecuali terhadap dua hal yang disebut dalam hadis di atas. Teman-teman, hadis selanjutnya dari Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini Al-Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Riwayat dari Muslim. Orang yang beriman kepada kitab Allah yang mulia serta mengamalkannya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang mulia dan kehormatan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan siapa saja yang tidak beramal dengan akan dihinakan oleh Allah. Hal ini dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran di antaranya. Dia menyesatkan banyak orang dengan kitabnya dan memberi hidayah kepada banyak orang dengannya pula. Dan kami turunkan Al-Quran yang bisa menjadikan penawar hati dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan Al-Quran itu tidak menambahkan kepada dan orang-orang zalim kecuali kerugian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang munafik dari umat ini yang membaca Al-Quran dengan nada dan lagu yang bagus. Sebagian ulama telah mengatakan dalam kitab Al-Ihya, apabila seseorang mulia membaca satu surat dari Al-Quran, maka para malaikat mulai memohon rahmat untuk orang itu, dan mereka terus-menerus berdoa untuknya
sehingga ia berhenti membacanya. Tetapi ada juga seseorang yang mulai membaca satu surat dalam Al-Quran dan para malaikat pun mulai mengutuknya. Demikian seterusnya hingga orang itu menyelesaikan bacaannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa terkadang ada seseorang membaca Al-Quran yang mulia tetapi tanpa disadari ia memohon kutukan atas dirinya sendiri. Misalnya ia membaca ayat berikut ini. Jadi sampai sini aja videonya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian yang giat membaca Al-Quran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman di Majidah Channel. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.